selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di acara Persekutuan Doa PD Immanuel dan PD Moria pada siang hari ini. Siapa yang diberkati dengan kasih Tuhan sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya di rumah-rumah. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah pada siang hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Kami tahu Tuhan penyertaan Tuhan sempurna buat kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam hidup kami. Bahkan ketika kami putus harapan, bahkan ketika kami tidak punya harapan sekalipun, Tuhan ada di sana jauh melebihi apa yang kami pikirkan sebelumnya. Tuhan sediakan apa yang kami butuhkan karena kami percaya Tuhan menyediakan semua yang kami butuhkan jauh sebelum kami memintanya. Terima kasih ya Tuhan buat nafas yang baru, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami percaya Tuhan bahwa tahun-tahun ke depan terus kehidupan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan karena kami tahu Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersorak-sorai, kami siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Yang siap memuji Tuhan, mari lambaikan tangannya. diberkati Tuhan sepanjang minggu ini, boleh lambaikan tangannya. Haleluya Bapak Saudara. Sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan yang lebih lanjut,
Saya mau menyampaikan bahwa kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini buat kehidupan kita pasti ya dan amin. Kalau boleh kita katakan bersama-sama, Bapa Engkau baik. Mungkin tidak ada alasan satu kali pun, tidak ada alasan untuk tidak kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Mari Bapak Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus.
menyaksikan satu kesaksian dari hidup saya bahwa kebaikan Tuhan itu nyata. Setahun yang lalu setelah kita mengalami pandemi dari bulan Maret, pada bulan September suami saya dirumahkan. Dan setelah itu penghasilan keluarga kami berkurang karena dirumahkan otomatis nggak digaji. Dan kita mulai berpikir, Tuhan, masa sih saya melayani Tuhan, tapi kejadiannya buruk yang menimpa kami. Tiba-tiba Tuhan ingatkan satu ayat firman Tuhan, janganlah takut dan janganlah khawatir, janganlah gentar hatimu, kata firman Tuhan. Karena sebelum kau mengalami ini semua, kejadian-kejadian ini, semua sudah aku persiapkan. Dan Bapak Ibu percaya bahwa sampai dengan hari ini, kami tidak pernah kekurangan. Semua Tuhan sediakan tepat waktu, semua sudah Tuhan sediakan jauh melebihi apa yang kami minta. Dan saya mau mengingatkan, saya mau menguatkan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, di kantor, dimanapun Bapak Ibu Saudara pada siang hari ini berada. Jangan gentar, jangan takut, karena Tuhan cukupi, Tuhan sediakan apapun yang Bapak Ibu Saudara butuhkan, jauh melebihi apa yang Bapak Ibu pikirkan. Siang hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami mau katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Halo teman-teman rohaniku yang terkasih, saya percaya kabar kita diberkati Tuhan ya semuanya. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu yuk kita mau Roh Kudus menolong kita terlebih dahulu, supaya setiap benih firman Tuhan ini gak akan berlalu dengan sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih di hari ini kami boleh
untuk ada beribadah dan terutama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, Roh Penolong, tolong kami biar kiranya setiap benih firman Tuhan ini menjadi nyata di dalam kehidupan kami dan hidup kami menghasilkan buah. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman terkasih, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita mau berbicara tentang bagaimana sih kita berkata bye kepada bad habits. Dalam kehidupan kita punya banyak kebiasaan buruk yang kita tahu kita nggak kepengen untuk punya, kita tahu kita nggak mau lakukan. Seperti misalnya nih, ada yang punya kebiasaan tuh males banget untuk mengerjakan sesuatu. Punya kebiasaan itu untuk khawatir bahkan. Punya kebiasaan juga mungkin untuk minum minuman keras, untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan salah satu yang ingin saya bahas hari ini adalah kebiasaan buruk yang sering kita lakukan adalah mengeluh dan berbantah-bantahan. Kita tahu sekarang zamannya pandemi. Sudah hampir 2 tahun ya kita ada di dalam masa pandemi ini. Apa yang terjadi? Setiap kita kena dampaknya. Dan kita mulai mengeluarkan keluhan-keluhan kita. Ada yang mengeluh karena harus kerja dari rumah, ada yang mengeluh karena mungkin kesel, nggak bisa jalan-jalan, atau ada sakit penyakit yang kena di dalam kehidupan kita. Ada yang mulai ngeluh, ada yang mulai marah, kecewa, komplain karena keuangan yang berdampak, dan begitu banyak lagi yang kita alami secara pribadi di dalam kehidupan kita. Nah, bersungut-sungut atau komplain ini, menggerutu, berbantah-bantahan, ini satu grup ya, mereka satu saudaraan gitu. Dan kita kalau dengar ada orang komplain terus-menerus, kita capek kan dengarnya. Berarti waktu kita juga komplain, orang akan capek mendengar kita. Nah, hari ini kita mau belajar apa kata firman Tuhan tentang bersungut-sungut. Filipi 2 ayat 14 sampai dengan 15 dikatakan begini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Wow, amin banget ya. Itulah yang Tuhan rindukan, supaya kita menjauhkan hidup kita dari bersungut-sungut dan berbantah-bantahan alias dari komplain. Kenapa? Karena sebenarnya yang namanya komplain itu adalah sebuah pilihan kok. Kita nggak dipaksa untuk komplain, kita nggak ditodong pistol istilahnya sehingga kita komplain terus. Itu adalah pilihan kehidupan kita. Kalau kita bisa memilih, artinya kita bisa nggak komplain dong. Kita memilih untuk tidak komplain. Kenapa kita nggak boleh komplain? Kenapa komplain adalah kebiasaan buruk yang sebentar-sebentar kita keluarkan dalam hidup? Ternyata kebiasaan buruk itu selalu membawa kerugian. Dan kalau kita tukang komplain, kita tukang bersungut-sungut, kita tuh rugi banget. Apa sih kerugiannya? Saya ingin bagikan beberapa kerugian supaya kita ngerti dan kita tinggalkan sifat jelek ini. Yang pertama, kalau orang suka bersungut-sungut adalah mereka sedang menambahkan beban hidup di dalam hidup mereka sendiri. Yes, komplain, bersungut-sungut, berbantah-bantahan sebenarnya itu sedang memberatkan kehidupan kita. Hidup tuh udah berat, tantangan udah banyak, masalah udah numpuk di dalam kehidupan kita. Kalau tahu udah begitu banyak, kenapa sih kok kita masih mau menambahkan beban berat seperti komplain terus-terusan di dalam kehidupan? Kita harus ingat bahwa mengeluh akan membuat jiwa kita lesu. Pada saat kita mengeluh akan membuat energi kita jadi terkuras. Dan mengeluh itu juga energi kita bukan saja terkuras, tetapi nggak akan nyelesain masalah kok. Keluhan kita, ya, komplain kita, persungutan kita, berbantah-bantahan kita, nggak akan buka jalan keluar. Justru malah akan menambahkan masalah di atas masalah yang udah ada. Dan bukan itu aja, kalau orang suka komplain, orang suka bersungut-sungut, itu membuat langkah kakinya tersendat. Sehingga yang harusnya dia udah maju beberapa langkah, udah memulai kehidupan lagi yang baru, memulai pekerjaannya, memulai segala sesuatunya, yang ada dia berhenti. Kenapa? Karena dia komplain, dia sibuk untuk melakukan perbantahan.
Nah, ini nggak bagus banget, jadi ini merugikan sekali. Saya suka berolahraga ya. Salah satu olahraga yang saya lakukan adalah pergi nge-gym ya, pergi ke gym atau nge-gym di rumah. Kenapa? Karena my husband, suami saya juga suka banget olahraga nge-gym, jadi saya punya partner ya, berdua dengan dia latihannya. Singkat cerita, kalau kita lagi squat gitu ya, angkat besi, itu kan pertama-tama bebannya enteng, mungkin baru cuma beberapa kilo, kemudian nambah lagi jadi 5 kilo, nambah lagi mungkin jadi 10 kilo. Dan pada saat dia menambahkan beban, kemudian saya coba untuk squat ya, dan kemudian saya akan mulai ngomel dan saya berkata, aduh beratnya, aduh kok berat banget, kurangin dong, aduh ini nggak bisa nih segala macam. Dia akan berkata gini kepada saya, Liv, diam. Jangan banyak ngomong. Kenapa? Kalau kamu makin banyak ngomong, kamu akan ngerasa beban kamu makin berat dan kamu pasti nggak akan bisa berhasil mencapai kepada hitungan 12. Nah, kita juga ngerti, waktu kita sungguh-sungguh melakukan beban kita, mengangkat beban kita tanpa diem. Kenapa? Karena kita harus fokus dengan tarik nafas, lepaskan nafas, tarik nafas, lepaskan nafas. Kita nggak ada waktu lagi tuh untuk ngomong-ngomong panjang lebar karena akan merugikan. Sama. Dalam kehidupan beban begitu berat, beban begitu banyak. Untuk itu fokus aja, tarik nafas, keluarkan nafas. Tarik nafas, keluarkan nafas, fokus sama Tuhan. Dan jangan nambah dengan keluhan kita. Tidak akan menolong. Kalau kita memang punya beban yang berat, firman Tuhan berkata Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi yang berbeban berat, jangan komplain ya, akan nambah beban kita, tapi datang aja kepada Tuhan, berserah kepada Dia, pakai beban atau memikul bebannya yang berasal daripada Tuhan, yang letih lesu Tuhan janjikan, kita akan mendapatkan kelegaan. Amin. Jadi jangan komplain, jangan nambah beban ya. Yang kedua, kenapa sih kok kebiasaan buruk komplain, kebiasaan buruk persungutan itu merugikan? Karena yang kedua, kalau kita terbiasa dengan komplain, kita biasa dengan berbantah-bantahan, mengeluh, kita tuh sebenarnya sedang memalukan diri kita sendiri. Kita lagi menceritakan aibnya kita sendiri atau menceritakan aib daripada keluarga kita. Apalagi zaman sekarang ngeluhnya tuh di sosmed, apalagi zaman sekarang di status WA dan lain-lain. Please don't. Kenapa? Yang nggak tahu jadi tahu. Bahkan orang yang udah terbiasa ngeliat kita komplain di sosial media, mereka jadi tahu siapa diri kita sesungguhnya. Berarti mereka nggak berani cerita sesuatu kepada diri kita karena kita nggak bisa dipercaya. Karena kita akan sebar luaskan kemana-mana. Lagi pula tidak terlihat dewasa secara spiritual, bukan ya. Kita seperti kekanak-kanakan yang senang menceritakan bersama-sama gitu ya. Nih saya baca ada satu artikel tadi baru saya lihat-lihat, dan di artikel ini berkata ada seorang suami yang sampai menceraikan seorang istrinya ya. Istrinya diceraikan dan dikatakan kenapa dia ceraikan? Karena si istri itu apa-apa selalu pasang di sosmednya. Dan diceritakan semua kejelekan suaminya. Kata suaminya, saya pulang kantor telat. Udah deh, semua langsung tahu saya pulang kantornya telat. Dan istrinya lagi ngomel, kesel kenapa suamiku pulang kantor telat. Kemudian waktu lagi gak ada uang, semua jadi tahu. Waktu harus bayar cicilan dan ternyata tersendat pembayarannya, semua orang jadi tahu. Kemudian dikatakan lagi, waktu istrinya minta untuk membetulkan gigi, merapikan gigi, dan saat itu kita punya kebutuhan lain yang lebih penting sehingga ditunda dulu deh gitu ya. Satu jagat raya juga tahu. Dan keluarga udah nasehatin istrinya, keluarga istrinya juga udah nasehatin istrinya. Tetapi istrinya nggak mau merubah kebiasaan jelek ini. Tetap aja ngeluh, tetap aja ngomel, tetap aja cerita kemana-mana. Dan akhirnya sang suami nggak tahan dan menceraikan istrinya. Wah, fatal banget kan ya. Artinya begini nih ya, kalau
kita ceritain ke orang-orang, komplain ini dan itu, sebenarnya itu sedang memalukan diri kita dan juga memalukan keluarga kita. Kalau memang kita punya masalah dengan suami, kita punya masalah dengan istri, kita punya masalah dengan bos di kantor, kita punya masalah apapun juga, sekali lagi ya, jangan sembarangan cerita. Kalau sampai nggak kuat dan perlu orang untuk mendengarkan cerita kita, cari orang yang dewasa imannya, cari orang yang bisa kita percaya ya, sehingga orang itu bisa menolong kita dan dia pasti nggak akan ceritain juga kemana-mana. Jadi itu yang harusnya kita lakukan ya, jangan memalukan diri kita sendiri. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya ya, kalau kita sering komplain ya, ternyata kebiasaan buruk ini sedang memadamkan terang Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan bilang begini di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-14a. Kamu adalah terang dunia. Jadi tahu siapa kita. Kita ini terang dunia. Dan di ayat awal tadi yang di pembukaan kita baca di dalam Filipi 2 ayat ke-15, Tuhan bilang gini juga ya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak tercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Nah, dengarkan ini penting. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita lihat sekarang, keadaan sekeliling kita itu penuh kegelapan. Keadaan sekeliling kita itu penuh dengan orang komplain, penuh dengan orang bersungut-sungut, penuh dengan orang melawan satu dengan yang lainnya. Anak buah bisa ngelawan kepada bos, kepada pimpinan, gak ada respect lagi. Istri bisa nanduk suaminya, anak-anak bisa gak sopan sama orang tuanya. Di dunia pokoknya sedang terjadi kegelapan. Kalau kita ngerti kita adalah terangnya Tuhan, Tuhan bilang kita disuruh bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Tetapi kalau kita suka komplain, kita itu gak keluar cahayanya. Kita sama aja kayak orang-orang yang ada di muka bumi ini, penuh dengan kegelapan. Untuk itu jangan sampai kebiasaan buruk untuk berbantah-bantahan menjadi bagian kehidupan kita. Kita harus enyahkan itu di dalam hidup ini. Jadi jangan komplain lagi ya. Tadi saya udah bagikan 3 hal kerugian kalau kita suka komplain. Jadi kita nggak mau rugi. Nah, kalau gitu kita lanjut ya. Supaya kita ngerti kenapa sih Tuhan suruh aku nggak komplain, tapi kok masalah banyak. Tuhan nggak bolehin aku bersungut-sungut, tapi beban kok berat banget sih Tuhan, nggak selesai-selesai dalam kehidupan. Kita baca terlebih dahulu yuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ingin bagikan. Dikatakan begini, saudara-saudara, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun juga. Itu ayatnya dari Yakobus 1 ayat ke-2 dan 4. Jadi ada tujuan Allah kenapa Tuhan kasih kita masalah. Ada tujuan Allah kenapa kita dikasih beban. Dan ternyata tujuan Allah itu adalah untuk menyempurnakan kita. Tujuan Allah tuh baik banget, jadi stop komplain. Waktu kita nurut aja lewati proses yang ada, maka hasilnya pasti akan bagus banget. Dan kita mau dong hasil yang bagus seperti begitu. Ada manfaat di balik setiap tantangan dalam kehidupan. Jadi stop komplain, sekali lagi stop bersungut-sungut pada saat masalah datang. Tekuni aja karena ada hal baik yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, caranya supaya kita nggak bersungut-sungut gimana sih? Cara yang pertama saya mau kasih tahu, yaitu yang harus kita lakukan adalah mentransformasi pikiran kita. Kenapa? Karena waktu kita bisa mengubah pikiran kita menjadi pikirannya Tuhan, mulai bisa memikirkan perkara-perkara yang bukan perkara dunia tetapi perkara yang di atas, mulai ngerti kebenaran firman Tuhan, kita nggak bakalan deh komplain. Setiap hari kita malah akan bersyukur sama Tuhan. Kita nggak akan yang namanya marah waktu ada orang lain memperlakukan kita jahat. Kenapa? Karena firman Tuhan udah mengubah pikiran kita.
Bahkan ya, waktu kita ngelihat ada orang yang memperlakukan kita nggak adil, dengan jahat, kita bisa melihat kepada orang itu dengan belas kasihan. Justru kita nggak akan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Pada saat kita lagi nggak punya uang, pada saat mungkin dipotong gajinya, pada saat mungkin di PHK bahkan, pada saat mungkin alami benar-benar titik terendah di dalam keuangan kita, waktu kita mentransformasi pikiran kita, maka yang dulunya suka komplain, dulunya khawatir, dulunya ketakutan, kita mulai bisa berkata, Allahku akan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kita bisa berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita bisa berkata bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah akan dipermalukan di dalam kehidupannya. Jadi waktu kita transformasi beda banget ya. Kita enggak akan suka komplain lagi. Terus cara yang lain gimana supaya tidak mengeluh? Tadi transformasi pikiran. Yang kedua, banyak bersyukur. Yuk setiap kali mau ngomong komplain, kunci mulut bibir kita. Komplain adalah sebuah pilihan, berarti kita memilih untuk tidak bersungut-sungut. Dan kita memilih untuk mengucap syukur. Banyak mengucap syukur aja ya. Bilang sama Tuhan, makasih ya Tuhan. Masalah boleh datang, tetapi aku tahu ya Tuhan bahwa masalah nggak lama. This too shall pass. Setiap tantangan dalam kehidupan pasti akan berlalu. Sehingga kita akan terus mengucap syukur. Kita akan terus berterima kasih kepada Tuhan. Dan yang terakhir ya, gimana sih supaya kita bisa berhenti kebiasaan buruk kita mengeluh? Yaitu dengan membuka wawasan empati kepada penderitaan orang lain. Kebanyakan kita komplain karena kita ngelihatnya ke diri kita terus. Kita ngelihat kita adalah korban, kita adalah orang yang harus dikasihani, kita adalah orang yang diperlakukan tidak adil, kita ini adalah orang yang udah gak kuat lagi. Nah pada saat kita punya rasa empati ikut merasakan penderitaan orang lain, ikut merasakan emosi yang orang lain sedang hadapi, maka beda banget deh pasti. Kita akan melihat diri kita sangat amat beruntung. Coba nggak usah jauh-jauh, kalau kita sering jalan mungkin ke kantor, naik motor atau naik mobil, di pinggir jalan sering banget kita lihat ada kakek-kakek tua yang mungkin usianya udah 80 tahun tapi masih harus berjualan. Berjualannya pun dengan cara yang sangat kuno, berjualan dengan memanggul dagangannya. Dagangannya juga sekedar mungkin mainan anak-anak atau ager-ager buatan sendiri atau apapun juga yang pendapatannya juga mungkin super sedikit banget, yang mungkin sehari pendapatannya cuma 10.000, itu pun kata dia kalau masih bisa dapat 10.000. Bukankah waktu ngelihat hal seperti itu dan kita membandingkan diri kita, 10.000 buat dia adalah seperti 10 juta rasanya. Buat kita mungkin 10.000, kita tahu di dompet kita masih ada kok lebih daripada 10.000. Nah waktu kita bisa merasakan empati orang, kita akan melihat bahwa kita kebanyakan komplain. Karena sesungguhnya hidup kita udah lebih banyak berkatnya daripada kesulitan yang harus dihadapi. Satu kali saya nemenin my mom ke rumah temennya dia ya. Ke rumah temennya dia, temennya my mom, berarti kan temennya my mom umurnya juga udah 70 tahunan ya, mami saya umurnya 75. Kemudian, tapi jauh banget, nggak ke rumah biasanya. Karena saya kenal baik, kan rumah tante ini di sini Mam, kenapa kita perginya jauh banget? Dan mami saya bilang, oh tante itu masih punya mama yang masih hidup. Umur mamanya udah mau 100 tahun. Wow, saya bilang. Terus udah kita jadi nengokin dong si tante ini dengan mamahnya. Ini udah super oma ya, panjang umur banget. Dan waktu saya datang ke sana, ternyata rumahnya sederhana banget ya. Bukan dari orang berada, rumahnya rumah tua ya, rumah yang simple aja. Kemudian si tante menyambut saya di sana, si tante yang udah umur 75, terus dia kasih tahu, yuk ke kamar mamahnya yang usianya hampir 100 tahun. Dan ternyata mamahnya itu sudah lumpuh. Mamanya cuma bisa tergeletak, cuma bisa ngeliatin kita, paling tangannya cuma begini-begini, ngomong aja susah, denger aja udah susah. Lalu akhirnya saya ngobrol dengan temennya mama itu si tante. Saya tanya, tante si mama jadi yang mandiin siapa? Dan si tante bilang, tante yang mandiin, tante yang gotongin. Wow ya kan?
Tante lakukan semuanya. Terus tante kan rumahnya nggak di sini, saya nanya. Iya, tante naik angkot ke tempat kereta api, kata dia. Dari tempat kereta api naik kereta api, berhenti di stasiun kereta api dekat rumah sini, terus sambung lagi, dan seterusnya. Pokoknya ceritanya untuk mencapai ke rumah si oma aja, si tante ini tuh berjuang luar biasa. Terus nunggu di pinggir jalan sampai angkot datang, naik busway juga, Transjakarta maksudnya, berdempet-dempetan di kereta api, sampai di sana ngurusin mamanya, kasih makan mamanya, mandiin mamanya. Sore tante itu baru balik lagi ke rumah, atau malam dia katakan baru balik ke rumah. Yang penting sebelum stasiun tutup dia udah harus pulang. Dan saya katakan, udah berapa lama tante lakukan ini? Dia katakan, wah sejak mama lumpuh, udah lama banget, kata dia. Wow, kalau saya lihat-lihat, saya datang ke rumah tante, saya masih diantar sama supir. Tante ini untuk datang ke rumahnya, maksudnya ke rumah si oma itu, tante ini harus menempuh perjalanan dengan 3 kendaraan transportasi yang berbeda. Seringkali kita nggak mengucap syukur loh. Kita punya motor butut, kita marah-marahin motornya. Aduh Tuhan, kapan ganti motor baru? Kita lihat teman kantor kita udah ganti motor yang baru dan kita kecewa karena Tuhan kok nggak gantiin motor kita. Padahal bagi bapak-bapak mungkin yang lagi jualan di pinggir jalan, yang lagi naik sepeda butut atau mungkin jalan kaki jualannya berteduh di pinggir pohon, motor butut kita lewat, bapak itu bilang apa? Diberkati banget ya tuh orang punya motor kayak gitu. Seandainya saya juga punya motor sama seperti begitu. Lihat, ada orang lain di luar sana yang bisa bersyukur dan menginginkan berkat-berkat kita. Tetapi kita yang dikasih berkat sama Tuhan, bukannya bersyukur, malah komplain, malah bersungut-sungut, malah kecewa dengan kehidupan yang Tuhan berikan. Hari ini tinggalkan kebiasaan buruk itu. Jangan menjadi darah daging di dalam kehidupan kita. Stop komplain, tapi banyak mengucap syukur. Gantikan pikiran-pikiran dunia kita, karena setiap hari kita kan kemasukannya pikiran dunia. Lihat Facebook, lihat Instagram, yang kita lihat apa? Orang punya harta ini, orang pergi liburan ke Bali, orang mungkin punya cewek cantik, dan lain-lain. Tahukah kita sekali lagi, of course, setiap foto yang dipasang di Facebook atau di IG atau di sosial media adalah foto yang terbaik. Mereka nggak ceritain tuh masa-masa mereka struggle, mereka nggak ceritain masa-masa mereka naik angkot, mereka nggak ceritain masa-masa jelek. Yang dipasang selalu foto yang terbaik. Dan hal itu masuk ke pikiran kita, hal itu mengikat pikiran kita, sehingga akhirnya kita mulai membandingkan, sehingga akhirnya kita mulai komplain terhadap kebijaksanaannya Tuhan, kebaikannya Tuhan. Hari ini yuk kita mulai banyak mengucap syukur. Kalau kita masih boleh bekerja, udah banyak banget orang yang di PHK, Anda semua masih boleh bekerja di kantor, puji Tuhan. Kalau Anda masih ada uang, walaupun mungkin jumlahnya minim banget, puji Tuhan. Banyak orang lagi dikejar hutang pinjol di luar sana. Kalau Anda mungkin masih bisa bawa ke rumah oleh-oleh buat anak kita, ya kan, bawain kue putu, kue klepon, pisang goreng. Puji Tuhan, banyak orang yang jangankan bawa oleh-oleh, 3 hari aja belum tentu mereka makan. Jadi waktu kita memperbesar kapasitas empati kita untuk banyak orang, disitulah kita baru bisa melihat diri kita ternyata amat sangat diberkati Tuhan. Bersyukur untuk tempat kerja, bersyukur untuk pimpinan, bersyukur untuk rekan-rekan kerja. Stop komplain ya, dan mulai melakukan hal yang baik. Kenapa? Supaya kita bersinar di kantor kita bersinar di tempat kerja kita, karena itulah yang Tuhan rindukan. Yang mau sama-sama katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pesan firman-Mu yang singkat, sederhana, tetapi mengingatkan kami bahwa kami sering banget bersungut-sungut, kami sering banget komplain, dan itu udah menjadi satu kebiasaan buruk
yang mendarah daging di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Karena firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kami, melarang kami untuk berbantah-bantah, untuk komplain dan untuk bersungut-sungut. Ampuni kalau kami udah komplain soal kantor, komplain soal keluarga, komplain soal teman, komplain tentang apapun juga. Karena pada saat kami komplain, kami sedang membuktikan atau kami sedang mengekspresikan kekecewaan kami terhadap Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan, ampuni kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami mau transformasi pikiran kami ya Tuhan, dan kami mau memperluas kapasitas empati kami kepada orang lain, dan kami bisa melihat bahwa hidup kami masih jauh sangat amat diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus setiap kita yang sudah diberkati katakan amin. Dan saat ini mari kita juga mau mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Karena kita percaya lewat ibadah ini ya, ada berkat-berkat khusus yang Tuhan sudah berikan dan sepanjang hidup kita penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita dan aminkan berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam kehidupanmu. Diberkatilah engkau di dalam keluargamu. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau di dalam keuanganmu, dan diberkatilah engkau di dalam kesehatanmu. Tuhan akan membuat hidupmu bersinar lebih lagi, menjadi terang, menjadi bintang-bintang dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Tuhan akan pertemukan engkau dengan banyak orang, di mana hidupmu akan Tuhan pakai menjadi berkat bagi hidup mereka. Terimalah berkat damai, sejahtera, sukacita, kasih Tuhan terus mengikuti hidupmu sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.